Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa di pagi hari yang indah ini. Bagaimana kabarmu? Tentu baik-baik saja. Apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu, mari kita buang semua pikiran negatif dan kita mau bersaat teduh sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan baca renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu, Roh Kudus yang akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kami mencintai firman-Mu dan kami mau merenungkan itu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius pasal 24 pada ayat 37 mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, ini luar biasa. Di ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dahulu? Nah Bapak Ibu, setelah saya merenungkan, ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan, pokoknya ya. Tidak ada jenis kegiatan yang tidak mereka lakukan. Sudah semua jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Moral manusia benar-benar telah rusak. Sebab itu di Kejadian 6 ayat 5 di sana dikatakan, dilihat Tuhan bahwa
kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Sudah bisa bayangkan itu. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, di masa sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman Nuh dahulu. Di mana segala jenis kejahatan sekarang ini merajalela di mana-mana. Yaitu apa? Pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dilarang bangun tempat ibadah, dipersulit walaupun sudah ada izinnya, tapi tidak diizinkan untuk membangun. Jangankan itu, orang yang sementara beribadah disuruh bubar, Bapak Ibu. Hanya di Indonesia, ya, kejahatan itu ada. Ini jenis kejahatan loh. Masa orang sementara beribadah kepada Tuhannya disuruh bubar? Hanya di negeri ini. Di negeri lain gak ada. Haleluya. Jadi kecenderungan manusia hari-hari ini hanya membuahkan kejahatan. Kelihatannya religius, kelihatannya beribadah, tapi kecenderungan hatinya penuh dengan kejahatan, tidak tahu mengasihi, pengkhianat, begitu, ya kan? Namun bukanlah berarti kehidupan orang-orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Jangan terbawa arus. Jika kita tidak berbeda dengan orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita, yaitu binasa. Tuhan menghendaki saudara dan saya, kita semua memiliki kehidupan seperti Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Karena ketaatannya, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuam-suaman. Terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Demikian di Wahyu 3 ayat 16. Saudara, ketaatan menuntut kita menyangkal diri setiap hari, menyalipkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Banyak yang berkata begini, mengapa harus capek-capek melayani Tuhan? Mending waktu kita digunakan untuk hal lain yang bisa menghasilkan uang. Saudara, ada orang yang berkata, pergi ke gereja itu bodoh. Kenapa? Karena buang-buang waktu, buang-buang duit pula. Ada orang bilang gak usah jauh-jauh melayani Tuhan, ngapain pergi capek-capek di sana, di pelosok, ya kan?
Mending kita isi hidup ini dengan hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Saudara, ini adalah pikiran yang diwarnai dengan kecenderungan jahat. Sebab bagian kita, fungsi kita, menyelesaikan amanat agung. Karena itu bagi saya, melayani adalah memberi hidup. Ya, ada orang yang bilang begini, jadi orang Kristen jangan rohani-rohani amat deh, gak ada untungnya. Saudara, jangan dengarkan omongan seperti itu. Itu adalah omongan orang-orang yang akan binasa. Karena itu jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Sebab waktu ini hanya sangat terbatas. Sedikit waktu lagi. Kalau saudara menyia-nyiakan kesempatan, kelak saudara akan menyesal. Karena setiap ketaatan selalu mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu dengarkan nasihat dari Rasul Petrus. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mari kita berlomba untuk melayani Tuhan. Amin. Berlomba, bukan bersaing. Amin. Artinya masing-masing kita punya semangat untuk terus melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung, hidup dalam ketaatan firman Tuhan, dan menyelesaikan amanat agung adalah firman Tuhan. Kita taat dalam hal itu, maka kita akan diberikan, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan jangan jadi Kristen suam-suam kuku karena akan dimuntahkan. Biarlah semangat kami terus menyala, roh yang ada pada kami terus menyala untuk melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor untuk terus melayani Tuhan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami